Hai semuanya, kembali lagi sama aku Tiara. Jadi di video kali ini aku mau sedikit cerita nih sama kalian gimana awalnya aku mulai bisnis kecil-kecilan aku ini, yang baru aku mulai sekitar bulan Juli 2020 kemarin. Jadi baru banget. Kalau kalian mau tahu, kalian tonton terus videonya sampai habis. Jadi awalnya kenapa aku memutuskan untuk buka bisnis kecil-kecilan ini atau bikin online shop gitu ya. Jadi memang aku lagi cari kegiatan karena kan aku lagi di rumah aja nih. Kebetulan awal tahun kemarin tuh aku baru aja resign dan rencana mau cari kerja di kota asal aku di Bandung. Tapi pas nyampe sini tuh pas lagi masa pandemi loh. Jadi cari kerjaan juga agak susah ya waktu itu, dan aku kayak mau cari kegiatan yang bisa ngisi waktu kosong aku ada di rumah, sekalian juga bisa nambah value buat aku, jadi bisa nambah penghasilan lah seenggaknya kayak gitu. Akhirnya aku mutusin lah buat aku mau bisnis nih, aku mau buka online shop. Terus dari situ barulah dipikirin mau buka online shop itu mau jualan apa sih. Nah aku tuh kayak searching, aku nyari inspirasi, kayak aku pengen apa ya, aku pengen jual apa. Nah aku tuh sukanya kemana, ke arah apa, karena menurut aku kalau misalnya kita jualan itu lebih baik kayak jualan hal yang memang kita suka. Jadi kita tuh jualannya tuh happy, seneng, karena kita tuh hobi ke situ, karena kita seneng sama barangnya. Akhirnya setelah aku cari-cari, aku nemu seller dari luar negeri yang jual barang-barang yang memang narik perhatian aku, dan menurut aku itu potensinya bagus untuk dijual lagi karena barangnya tuh lucu-lucu banget. Nah, memang kalau misalnya kita mau bikin bisnis gitu ya, awal-awal harus ditentuin dulu konsep kita tuh mau jualannya tuh ke arah mana sih. Kalau misalnya aku sendiri tuh aku mau jual ke arah barang-barang yang memang lucu, unik, estetik juga gitu. Jadi aku memang hunting barang-barang yang ke arah sana. Jadi awalnya itu modal aku itu 500.000, 350 ribuannya itu aku beliin produk jadi kayak stiker, tempat pensil, notebook, terus ada tumbler juga, lampu tumbler. Nah produknya itu memang aku sengaja belinya variannya itu banyak, jadi ada lampu tumbler, ada stikernya juga macam-macam. Karena kalau misalnya aku sendiri sih mikirnya kalau kita all shop baru, apalagi kalau misalnya kita belum ada followers gitu ya, kalau misalnya kita mau ngundang followers kita masuk atau calon customer masuk ke tempat jualan kita harus menyediakan beberapa opsi pilihan produk buat mereka. Jadi semakin banyak pilihan produk tuh semakin mereka tuh kayak tertarik ada di toko kita. Sisa dari modal yang tadi sekitar 150 ribuan aku alokasiin untuk beli keperluan lainnya, kayak keperluan untuk packaging, bubble wrap, lakban. Terus juga aku bikin yang namanya thank you card dan juga stiker logo. Oh ya, sebelumnya kalian kan nentuin konsep untuk online shop kalian itu mau ke arah mana. Nah, kalian juga pasti bikin yang namanya logo dong, logo untuk toko kalian. Itu penting banget, dan logo itu disesuaikan sama arah online shop kalian itu mau kemana. Misalnya mau ke arah lebih cute, lucu, itu bisa pakai warna-warna yang mengarah ke sana, kayak gitu sih. Jadi menurut aku nama dan juga logo suatu toko itu sangat berpengaruh sama konsep keseluruhan si toko tersebut. Di sini aku pakai sistem stok, jadi aku bukan dropshipper, tapi aku memang stok barangnya itu di rumah. Aku memang pengen dari awal, misalnya ada pemesanan, dari awal sampai pengiriman itu under kontrol aku. Jadi aku udah pastiin barangnya itu kualitasnya bagus, gak ada cacat. Terus juga aku yang pastiin packagingnya itu rapi dan sesuai apa yang aku mau. Terus juga aku yang pastiin pengirimannya itu tepat waktu dan sampai ke customernya juga tepat waktu.
Jadi setelah semuanya ada, jadi barangnya udah ada di rumah, logonya udah ada, namanya udah ada, packaging, alat-alat packagingnya juga udah ada, aku bikin tempat untuk aku berjualan. Maksudnya tuh aku cari tempat untuk aku berjualan tuh, jadi platformnya itu aku mau pakai apa sih? Nah di sini aku memutuskan untuk pakai 2 platform aja, yaitu pertama di Instagram, yang kedua di marketplace yaitu Shopee. Kenapa sih aku pilih Instagram dan Shopee? Jadi aku milih tempat aku berjualan itu dimana memang aku aktif di situ, aku udah terbiasa di situ. Jadi memang untuk media sosial aku memang cuma pakai Instagram aja, jadi aku udah tahu nih cara upload di Instagram dan lain sebagainya gitu. Aku memang gak aktif di Facebook ataupun Twitter. Nah untuk marketplace juga sama, aku pengguna setia Shopee udah lama dan aku memang belanja di situ, aku transaksi di situ, jadi aku seenggaknya udah tahu alurnya itu kalau di Shopee itu seperti apa. Jadi sebelum aku promosiin ke teman-teman kalau misalnya aku itu buka toko online baru, aku tuh udah ngisi foto-foto dulu sebelumnya di akun Instagram bisnisnya dan juga di Shopee-nya. Jadi ketika orang masuk atau ketika orang lihat ke toko kita itu udah ada etalasenya, maksudnya udah ada gambar-gambarnya, udah ada informasi kita tuh jualan apa aja sih. Jangan sampai kita promosiin akun jualan kita tapi pas dibuka itu ternyata masih kosong, jadi masih belum diisi apa-apa, kita belum upload apa-apa. Itu jangan ya, jadi takutnya customer tuh atau calon customer malah jadi males buat follow kan. Jadi mendingan kalau aku sendiri sih aku isi dulu beberapa produk yang aku jual, sekitar kalau nggak salah itu udah 6 barang yang aku jual udah aku upload, baru aku promosiin ke teman-teman dan ke orang lain bahwa aku buka toko online. Jadi di video sebelumnya juga ada yang pernah nanya sama aku, untuk aku jualan di Shopee itu aku ikutan training class nggak, untuk maksudnya gimana caranya jualan di Shopee dan sebagainya. Kalau aku sih enggak, jadi aku tuh benar-benar belajar otodidak. Aku utak-atik sendiri Shopee ataupun Instagram bisnisnya. Jadi ada fitur apa aja sih di sana, jadi aku bisa manfaatin apa aja untuk menunjang bisnis aku gitu. Nah selain belajar utak-atik sendiri, aku juga sering banget nontonin tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Di YouTube itu banyak banget tutorial yang ngasih kita informasi penting dan berguna banget. Dan itu gratis loh. Jadi kalian jangan males buat nontonin informasi-informasi. Cari-cari, kalian googling, kalian searching di YouTube. Itu banyak banget kok informasi yang bisa ngebantu kalian untuk optimasi settingan di marketplace ataupun di media sosial yang kalian punya. Nah setelah buka toko itu sebenarnya adalah awal perjuangan loh untuk seorang pebisnis. Jadi kita tuh langsung muter otak gimana caranya kita nambah followers, gimana caranya kita cari customer biar sampai closing gitu, sampai dia beli produk di kita. Itu tuh benar-benar harus dipikirin matang-matang. Jangan sampai kalian buka online shop terus kalian tinggal buka aja gitu, terus gak di maintain, gak di nggak dicari tahu gimana caranya biar bisa berkembang. Kalian diemin aja gitu, berharap customer datang dengan sendirinya, itu nggak bisa. Aku sendiri waktu itu setelah beberapa hari buka toko di Shopee, tiba-tiba ada pembelian. Waktu itu aku ingat banget, pembelian pertama itu adalah beli tempat pensil bulu yang warna pink. Nah itu aku pertamanya mikir, wah berarti langsung dapet customer gini gampang banget gitu. Awalnya mikir kayak gitu, tapi lama-kelamaan dari situ seminggu 2 minggu nggak ada yang beli juga, terus aku kayak langsung muter otak gimana nih caranya, karena kalau kayak gini terus ya nggak akan jalan-jalan kan. Sedangkan aku sendiri tuh nggak bisa nawarin produk jualan aku ke teman-teman aku atau lingkungan sekitar aku, karena jualan aku ini kan mengarah ke anak-anak remaja ke bawah kan. Stationery yang butuh kan pasti anak sekolah kuliah lah, minimal kuliah SMA, SMP, SD bahkan. Tapi untuk aku sendiri dengan umur aku sekarang udah 26 tahun dan teman-teman aku juga udah dewasa semua, bahkan udah pada menikah. Udah, terus juga adik-adik aku cowok-cowok, nggak ada yang bisa dimintain tolong.
tetangga-tetangga juga udah ibu-ibu semua, dan aku tuh gak tahu harus nawarin ke siapa. Jadi kendalanya tuh di aku adalah aku jualan barang yang memang bukan peruntukannya tuh, pangsa pasarnya itu bukan orang-orang sekeliling aku. Jadi akhirnya jalan satu-satunya untuk aku promosi ke orang asing di luar sana yang membutuhkan produk-produk yang ada di toko aku adalah dengan cara beriklan. Jadi aku pasang iklan di Instagram dan juga di Shopee. Kalau misalnya beriklan itu memang kita ngeluarin budget lagi sih, jadi hitung-hitung investasi lah. Jadi kita ngeluarin uang, tapi toko kita bisa dikenal sama banyak orang. Kalau misalnya toko kita udah bagus, rapi, produknya juga menarik, pasti orang-orang yang lihat toko kita juga pasti bakal follow, dan suatu saat mereka mungkin akan butuh dengan produk kita dan mereka akan beli produk kita. Kayak gitu sih kalau aku mikirnya ya. Aku mau bahas sedikit soal keuntungan. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah ada customer, udah ada pembelian, kita kan dapat untung tuh dari barang-barang yang kita jual sebelumnya. Nah, kalau aku saranin, untungnya itu jangan langsung kita pakai secara pribadi. Kalau misalnya aku sendiri, untung dari penjualan aku itu aku puterin lagi jadi modal, dan aku bisa beli barang baru dari keuntungan aku itu. Karena menurut aku kalau kita barangnya tuh itu aja selama misalnya 1 bulan barang kita gak ada inovasi baru, orang juga pasti bosen kan. Nah, kalau aku sendiri sih mikirnya, pokoknya kalau aku ada keuntungan, aku usahain keuntungan itu aku beliin produk baru. Jadi setiap seminggu sekali pasti ada aja produk baru di toko aku di Hello Cimi ini. Atau kalau misalnya nggak ada produk baru pun, uang itu bisa kita masukin ke modal buat nambahin stok barang lama gitu. Jadi uang dari keuntungan itu terus diputerin, lama-lama modal kita itu kan jadi banyak. Kita bisa jadi lebih banyak stok, lebih banyak varian, dan itu juga berpengaruh ke perkembangan online shop kita. Dari 2,5 bulan aku jualan, aku benar-benar ngerasain yang namanya segala sesuatu itu butuh proses, dan proses itu gak ada yang instan. Semua itu butuh kerja keras, konsisten, dan butuh waktu gitu. Dari awal aku benar-benar gak ada yang beli, gak ada customer, sampai sekarang alhamdulillah setiap minggu ada aja, meskipun gak banyak, tapi yang penting udah ada aja lah yang beli gitu. Nah, menurut aku, dan aku ingat banget pesan mama yang bilang online shop besar yang sekarang followersnya udah belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, itu pasti berawal dari online shop kecil yang gak punya followers, tapi dia itu terus konsisten, terus berusaha, dan terus ngikutin prosesnya yang dari sedikit demi sedikit jadi bukit kayak gitu. Jadi buat kalian yang kayak aku baru banget mulai bisnis, jangan cepet nyerah. Kita harus tetap konsisten dan tetap harus berusaha dan yakin kalau misalnya usaha kita itu gak akan mengkhianati hasilnya nanti. Jadi segitu aja sedikit cerita yang bisa aku bagiin buat kalian. Kalau misalnya kalian ada yang punya cerita yang mau di-sharing, atau kalian punya pertanyaan yang mau tanyain ke aku, kalian boleh komentar di bawah, insya Allah bakal aku jawab. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran ataupun informasi yang belum aku tahu, maklum aku masih baru, jadi kita sama-sama belajar. Kalian boleh komen juga ya di bawah. Siapa tahu aku belum tahu informasi itu, dan itu bisa bantu aku dan bantu teman-teman yang lainnya. Segitu aja video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye semuanya. Chocolate and